سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bagaimana kita agar bisa mulia, kaya, sehat, ya, dan berkah, ternyata adalah dengan kita menciptakan taman. Nah, Bapak Ibu semua, pecinta magnet rezeki adalah ilmu yang luar biasa. Ada pesan yang sangat indah di dalamnya, Bapak Ibu. Pesan yang indah bagi kita penuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, Bapak Ibu, di sini kita kan ada di ini, Bapak Ibu, perguruan, ada di Universitas Magnet Rezeki, ya. Kemudian ilmu yang kita pelajari, kita ulik, ya, kita terus menerus untuk bisa mendownloadnya adalah ilmu magnet rezeki, yang secara ada akal, ya, akal pikiran kita kok kayak gitu ya, prakteknya Masya Allah Bunda gitu ya. Nah, inilah memang suka dukanya dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu betul-betul Masya Allah perjuangan luar biasa. Ini ya yang memang pada bertestimoni, ya, betul-betul Bunda, ya Allah prakteknya itu memang seperti ini Bunda gitu ya. Ini kalau saya belum disiplin kata, mohon maaf. Menuntut ilmu itu ini kan untuk peringatan, ya. Menuntut ilmu itu memang betul pahit Bapak Ibu. Capek Bapak Ibu, lelah Bapak Ibu, berat, jenuh, tapi yakin Bapak Ibu, jalan yang kita tempuh ini adalah jalan kemuliaan. Tentunya kita semua itu pengen sukses, hebat, berhasil, mulia, sehat, kaya, berkah. Benar enggak Bapak Ibu? Tetapi kadang bagaimana Bunda cara meraihnya? Kadang seperti itu. Ternyata ada cara yang sangat mudah Bapak Ibu untuk meraihnya, untuk mendapatkannya, yaitu dengan leverage ilmu, dengan ada menuntut ilmu. Nah, ibarat Bapak Ibu ingin mendapatkan ayam, Bapak Ibu ngejar-ngejar ayam, ya capek gitu kan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menangkap ayam, ya harusnya taruh makanan aja tuh, ditebar ada jagung, tebar ada beras gitu. Akhirnya kan nanti ayam akan datang sendiri, lalu Bapak Ibu tangkap gitu kan. Ini adalah aplikasinya, contohnya ya ada di hewan yang bernama ayam. Nah, kalau yang bernama kupu-kupu seperti halnya tadi Bapak Ibu, ya, jangan menjadi Heru, tapi jadilah ada Mas Heri gitu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan menangkap satu persatu, kupu-kupunya capek deh gitu kan. Kupu-kupu bisa terbang, kita bisanya lari, enggak bisa terbang gitu kan. Akhirnya sering ada kelelahan di sana. Tetapi bagaimana saat kita ingin mendapatkan banyak kupu-kupu agar kupu-kupunya berdatangan sendiri, yaitu ciptakan taman, tebar benihnya. Saat bunga-bunga dari tanaman benih tadi yang sudah tumbuh, tanamannya banyak bunga-bunganya, kupu-kupunya berdatangan. Tidak hanya satu, ada teman-temannya banyak sekali, tinggal tangkap. Begitu Bapak Ibu. Saat malam hari tiba, ya enggak apa-apa. Memang hari itu berganti gitu kan, ada malam ada siang, enggak ada galau Bapak Ibu, enggak ada cemas. Besok matahari ada, datang lagi tuh kupu-kupunya gitu kan. Nah, maka saat kita Bapak Ibu mengejar-ngejar dunia Bapak Ibu, pergi pagi, pulang petang, pergi pagi, pulang malam. Sebagaimanapun Bapak Ibu kerasnya mengejar-ngejar dunia, pasti lelah dapatnya. Barangkali juga malah belum tentu dapat Bapak Ibu, malah banyak amanah, banyak utang, maaf ya. Nah, tetapi ada satu cara Bapak Ibu agar Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kemuliaan, agar Bapak Ibu mendapatkan ada dikejar-kejar rezeki. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa Bapak Ibu? Yaitu dengan ada Bapak Ibu meraih ilmu. Nah, saat Bapak Ibu nanti sudah meraih ilmu magnet rezeki, nanti Bapak Ibu akan dicari Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dicari oleh siapa? Dicari oleh rezeki gitu. Dikejar-kejar oleh rezeki. Maka yuk Bapak Ibu semua, saat ini kita keras kepada diri sendiri. Sekarang ini kita keras. Dengan apa? Pahitnya belajar, capeknya berlatih.
Tetapi bismillah Bapak Ibu, dunia nanti akan datang dengan lembut menunduk kepada Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sekarang ini lembek, ya, kemudian kita ya zona nyaman gitu kan, seperti menyerah pada keadaan, ya. Kemudian mengatakan gini, wong temannya juga enggak mau belajar kok, teman-temanku juga santai aja kok, zona nyaman dan lain-lain. Maka nanti Bapak Ibu akan datang masanya dunia akan keras menegur kita. Dengan apa? Pahitnya kebodohan, pahitnya banyak pengangguran, pahitnya banyak kelaparan, enggak punya beras. Nah gimana? Ekonomi dikuasai oleh asing dan asing gitu kan. Kemudian apalagi pahitnya kemiskinan, dihina orang dan lain-lain. Nah, ada yang orang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Masalah terbesar pada diri kita ya, di negara kita misalnya atau di dunia adalah di kemanusiaan dan juga ada di kemiskinan. Masalah terbesar itu ada di kemanusiaan. Apa saja nih jenisnya? Kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Ternyata bukan itu Bapak Ibu masalah terbesar kita. Persoalan terbesar kita yang paling bahaya ternyata bukan itu Bapak Ibu. Bukan miskin, bukan lapar, bukan kriminal. Tetapi adalah ketiadaannya ilmu yang kita pegang. Dan tidak adanya keinginan diri kita mencari ilmu. Nah ini yang persoalan besar di sini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan seperti ini, lah gimana pun ilmunya kan luas, tidak mudah lagi meraihnya. Tenang Bapak Ibu, tenang. Ilmu yang dikuasai itu ya, ilmu bisa dikuasai oleh kita, itu sebenarnya bukan karena kita pintar, bukan. Saya tidak bisa apa-apa, Bunda Pita juga tidak bisa apa-apa. Ilmu bisa dikuasai itu bukan karena IQ-nya tinggi, itu bukan sama sekali. Tapi ilmu itu bisa dikuasai itu tergantung dari Allah Sang Maha Pemilik ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho apa tidak menitipkan ilmu itu kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan tergantung pada IQ kita, tetapi adalah tergantung kepada Allah Sang Pemilik ilmu. Mau ndak Allah menitipkan ilmu kepada kita? Maka bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita? Maka layakkan diri kita Bapak Ibu, pantaskan diri kita Bapak Ibu dengan apa Bapak Ibu? Tingkatkan taat, tingkatkan takwa, jaga adab dengan guru. Jangan cerimpong-cerimpong Bapak Ibu. Kalau dengan Bapak Ibu guru Bapak Ibu cerimpong-cerimpong gimana Bapak Ibu? Buat persoalan, nanti diulik-ulik adminnya. Nggak usah Bapak Ibu, itu termasuknya nanti nggak ada adab nih sama guru ya, nggak ada aturan gitu kan, nggak ada sopan santunnya dengan guru gitu kan. Ya jadi dijaga gitu, bahkan didorong. Masya Allah mulia sekali, ayo bantu seperti itu. Karena pada saat mendapatkan ilmu Bapak Ibu kan lewatnya ada guru. Nah ini rahasianya nih Bapak Ibu ya, rahasianya. Mohon izin. Saat itu saya 4 tahun ya menuju 5 tahun ya. Saya kok enggak paham-paham ya ilmu komputer gitu ya. Saya kok enggak paham-paham gitu kan. Ternyata saya terinspirasi oleh jurus kickback. Mendoakan. Kenapa saya enggak pakai kickback gitu kan. Saya kan dapat doanya malaikat. Saat itu juga kemudian saya doakan Pak Nas Bapak Ibu. Saya kalau lihat Pak Nas langsung saya doakan. Bahkan sampai menetes air mata. Karena melihat Pak Nas itu kayak tulusnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Waktu Pak Nas sakit itu, saya enggak ngomong di grup, enggak ngomong apa-apa Bapak Ibu. Tapi saya nangis terus di rumah. Pak Nas kan kemarin pernah sakit waktu ada THMR, SHMR itu ya. Pernah ya kurang lebih berapa minggu ya, cukup lama ya. Ada penyakit di lambungnya atau apa ya gitu ya, dan tidak mudah. Nah, waktu saya ingin paham ilmu MR gitu ya, konsepnya tuh apa sih ya gitu, kok nggak paham saya. Lalu saya doakan Pak Nas. Saya kalau lihat istrinya Bunda Yuni juga saya doakan. Mungkin saya nggak setenar Siti MR lain Bunda Pita. Mungkin saya nggak setenar mereka. Tapi dengan saya mendoakan kok kemudian
ada keajaiban Bapak Ibu. Saya ajaib kayak, oh iya, kayak gitu. Langsung tuh saya kayak paham gitu. Oh ternyata perisai itu dosa gitu kan. Ternyata kalau kita pengen ajaib, kita buat tamus tuh, bersihkan tuh hati kita dari rumput-rumputnya, dari ilalang-ilalang, garis kebenaran kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian saya mulai paham, oh ya selama ini saya tidak tepatnya di mana ya Allah, banyak sekali kayak gitu kan. Nah, pada saat saya mulai terus doakan Ustadz Nas, doakan terus. Ternyata keajaibannya apa? Saya diterima gitu ya. Kayak diterima. Bunda ngisi ya di ujung negara, Bunda ngisi ya di Bojong gitu. Bunda ngisi ya di YouTube kayak gitu. Sampai dengan sekarang ini di YouTube-nya Ustadz Sofi itu ada yang melihatnya itu luar biasa ya, sampai berapa sih kemarin saya lihat 20.000 ya atau berapa. Banyak sekali ya, yang di Ustadz Novel juga banyak sekali gitu. Bang pas saya ngisi gitu Bapak Ibu. Nah itu saya mulai paham kayak gitu, kayak celing. Nah inilah Bapak Ibu semua ya, kalau Bapak Ibu pengen paham ya ilmunya Bunda Pita, doakan Bunda Pita. Kalau Bapak Ibu pengen paham ilmunya saya gitu ya, apa yang saya sampaikan biar paham. Bapak Ibu mohon izin, bukan saya pengen dihargai, pengen didoakan, bukan seperti itu, karena memang kuncinya seperti itu Bapak Ibu. Doakan Bapak Ibu. Seperti halnya saya mendoakan Ustadz Nas, karena saya kan langsung dari Ustadz Nas belajarnya gitu kan. Jadi saya langsung doakan Pak Nas gitu. Saya ingin paham apa yang disampaikan Pak Sofi, ya saya doakan Pak Sofi. Saya ingin paham CNNLP, saya diajari oleh Coach Novel, saya doakan Coach Novel. Alhamdulillah akhirnya paham. Ternyata energinya itu kayak langsung masuk kayak gitu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu jaga kebaikannya kepada guru, bismillah, nanti akan Allah pantaskan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan ajaib paham ilmunya gitu ya. Nah, maka dengan ilmu MR ini yang kita pahami, nanti Bapak Ibu akan dapat kemuliaan dan akan dimampukan. Bapak Ibu, Allah enggak nyuruh kita untuk tentukan takdir kita, itu enggak nyuruh itu. Allah juga enggak nyuruh untuk kita pintar Bapak Ibu, enggak. Tetapi Allah suruh kita ikhtiar. Nah, ikhtiarnya melalui apa? Belajar, tolibul ilmi. Bisa atau tidak, ajaib atau tidak, ya ajaib atau belum, Allah nanti yang akan titipkan ilmu itu kepada kita. Karena ilmu itu yang terpenting Bapak Ibu sebenarnya adalah keberkahannya. Ajaib banyak, tetapi kalau tidak ditularkan ya kurang berkah Bapak Ibu. Benar enggak? Kalau ajaib banyak kemudian untuk diri sendiri, ya mana ada berkahnya. Lama-lama nanti berhenti ada di situ aja, enggak ajaib lagi. Maka saat Bapak Ibu ingin keajaibannya terus bertubi-tubi dan dialirkan bagaikan air yang terus mengalir ke Bapak Ibu harus juga sampaikan ilmu ini. Jadi berkah dan membuat Bapak Ibu makin dekat kepada Allah. Bukan sekedar pintar, tetapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu semua ya, Masya Allah tabarakallah. Pada malam hari ini 3 langkah untuk bisa kita mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, kekayaan, kesehatan, ya ada keberkahan dan keberlimpahan. Ya. Dengan mengharu biru, ya mengenal ada konsep magnet rezeki, ya gurunda kita ajarkan kepada kita. Tadi malam kita ada mengikuti ya kajian kitab. Ada ngaji kitab ya, Masya Allah luar biasa. Saya sama Bunda Pita pernah rasan-rasan, Bun ayo kapan kita mau ke MRC ya, ke sana untuk ikut kajian ya. Semoga kita bisa planningkan waktunya ya Bunda Pita ya. Kita penuhin janji kita kepada guru kita walaupun di kuantumnya. Kapan-kapan kita untuk bisa sowan ya, ada ke kantor pusat ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali ya, untuk lebih dekat kembali ya, satu sama terhubungnya semakin erat. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, praktek dari bagaimana kita menjaga positif pikiran kita, positif feeling kita,
positif, ada motivation kita, yaitu dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Barang siapa yang senang berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Karena kenyang ya roh kita, kenyang jiwa kita. Maka saat ini ya ayo ke MRC. Bunda Dian udah deket dengan MRC nih. Ayo Bunda Dian ya, kapan-kapan ya Bunda Pita ya.